Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai vape dan rokok. Kita semua tahu bahwa rokok itu banyak yang bilang rokok itu tidak sehat. Tetapi bagaimana sih cara kerja dari rokok? Nah, komponen rokok yang pertama ada nikotin. Nikotin ini zat yang membuat kecanduan, menjadi alasan seseorang tidak bisa berhenti merokok. Yang kedua, ada 7.000 bahan kimia dalam proses membakar satu batang rokok yang diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan merusak badan. Lagi-lagi ada lebih dari 60 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker. Kesimpulan di sini merokok bisa merusak berbagai macam organ tubuh dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Yang ketiga ada tar. Tar ini partikel yang tergantung di dalam rokok yang berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker, misalnya karsinogen, contohnya yaitu metal. Ciri-ciri tar yaitu lengket, warna coklat, yang menyebabkan gigi dan kuku kuning, kemudian bisa mengotori paru-paru. Yang keempat ada karbon monoksida, gas yang menyebabkan kondisi fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya sirkulasi di darah. Darah terbagi menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan ada pula trombosit. Di sel darah merah ini mengandung hemoglobin. Untuk yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Nah, jika untuk perokok, karbon monoksida ini lebih mudah mengikat ke hemoglobin, kemudian menggantikan oksigen. Bahaya dari karbon monoksida ini bisa membuat darah lebih kental dan aktivitas membutuhkan banyak suplai oksigen ke organ vital seperti jantung, otak, dan lain-lain. Nah, jika organ vital tersebut kebagian sedikit oksigen, maka akan berakibatkan fatal. Nah, yang kelima ada hidrogen cyanida. Di dalam paru-paru terdapat silia yang membantu membuang zat asing yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, hidrogen cyanida ini menghalangi silia dalam melakukan proses dalam membuang zat asing. Kemudian semua yang ada di dalam rokok ini kumpul di paru-paru dan bisa merusak paru-paru. Penelitian rokok mengurangi penyakit ulcerative colitis risk, tetapi rokok meningkatkan penyakit Crohn's disease. Menurut Dr. Konstantinos Varsalinos, berdasarkan Bamford dan Berlin 2001, 90% perokok menyesal mereka sudah menjadi perokok. 80% perokok mencoba berhenti setidaknya 1 kali. Pernah dengar nggak dari orang sekitar? Biasanya orang bilang kopi tanpa rokok rasanya ada yang kurang. Ya benar, karena adiksi psikologis didampingi adiksi fisik tersebut menggagalkan orang meninggalkan kebiasaan merokok jika tidak ada bantuan seperti nicotine patch, gum, atau hipnotis. Nah, vape adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan rasa seperti merokok. Yang diproduksi vape bukan asap tetapi aerosol yang dihirup lalu dihembuskan layaknya rokok. Namun, tidak ada tar maupun bahan kimia seperti rokok. Jadi, apakah vape adalah alternatif yang mereka tunggu-tunggu? Nah, vape menggunakan cairan atau liquid yang mengandung nikotin demi mendapatkan tingkat kepuasan yang sama dengan aktivitas menghirup dan menghembuskan yang identik dengan merokok. Perbedaan vape dan rokok yaitu vape tidak melibatkan pembakaran tembakau. Vape melibatkan proses mengubah suatu cairan tertentu menjadi suatu aerosol, namun tanpa harus menghirup tembakau dan ribuan bahan kimia lainnya yang kita dapatkan saat merokok. Hal ini mengurangi resiko kerusakan terhadap paru-paru dan jantung. Liquid yang digunakan pun umumnya hanya mengandung propylen glycol dan vegetable glycerin, suatu bahan kimia yang kita sering temukan di makanan dan obat-obatan dan sudah disetujui penggunaannya oleh Food and Drug Administration. Risiko bronkiolitis atau popcorn lung dan beberapa penyakit lainnya, forum di seluruh dunia mengklaim banyaknya orang yang berhenti merokok dengan transisi ke vaping. Mereka juga mengklaim bahwa vaping ini lebih sehat daripada merokok. Vape diciptakan tahun 1963 dan booming pada tahun 2001. Sekarang vape dianggap sebagai obat yang berpotensi karena resiko kesehatan yang jauh lebih rendah dari rokok.
Faktor yang dipertimbangkan vape yaitu masyarakat cenderung tidak bersedia berpikir terbuka mengenai vape karena menganggap vape sama dengan merokok karena sama-sama menghirup dan menghembuskan asap dan tutup informasi bahwa perkiraan mereka tentang asap ternyata aerosol, bebas tembakau maupun tar. Nah, vape bisa dijadikan pertimbangan bagi kalian yang berniat berhenti merokok dan yang belum merokok jangan coba-coba merokok atau menggunakan vape.